Hai semuanya, ketemu lagi di sesi Fantarot Reading dan untuk sesi kali ini pertanyaannya adalah apa sih pesan dari tahun 2019 untuk kita, pesan secara umum, eh, terus pesan untuk dunia percintaan, juga pesan untuk dunia karir gitu ya. Di sini ada 4 file. Oke, sebelumnya kalau suara aku agak nggak jelas, terlalu kecil gitu misalnya, mungkin kalian bisa dengerinnya pakai pakai headset aja kali ya. Karena terkadang kalau aku mungkin nggak ngerasa agak kecapean, suara aku jadi mengecil gitu. Dan aku kalau baca tarot sambil ngomong itu memang agak lama karena saat aku baca aku kan juga harus mikir bagaimana menyampaikan perspektif yang aku dapat dari tarot itu gitu dengan bahasa yang berharapnya sih jelas ya gitu. Tapi kalau ada yang nggak suka dengan cara aku menjelaskan, ya mungkin video ini nggak cocok untuk kalian gitu. Nggak apa-apa, kan nggak harus ditonton. Gitu ya. Terus, em, ya itu tadi. Itu aja lah. Jangan lupa untuk like video yang udah aku buat dan kalian tonton. Habis ditonton jangan lupa di like dari video pertama ya. Kita mulai aja. Di sini ada 4 file, file nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Oke, relax. Kalian hanya cukup relax lalu memilih salah satu file. Karena ini kan pesan apa sih yang bisa kalian dapatkan dari 2019 ya. Berarti tahun depan. Ini kan 2018. Untuk generalnya sama percintaan dan karir. Ya, gitu. Nggak usah buru-buru pilih filenya, bisa di pause aja videonya, nanti lihat di description box, di situ udah aku sediakan timestampnya. Jadi file nomor 1, nomor 2, 3, 4. Relax, pilih salah satu file. Oke ya, kita mulai aja dari yang pertama. Honest, authentic, transparency. Oke, di sini pesannya kalian harus jujur pada diri sendiri dan orang lain gitu. Katakan aja apa yang memang harus dikatakan gitu. Memang terkadang itu fakta atau kejujuran itu nggak selalu enak untuk didengar, tapi itu bukan berarti kita harus em, tidak mengatakan itu ya. Maksudnya kalau memang itu harus dikatakan ya nggak apa-apa, dikatakan aja gitu. Dan kita juga nggak harus mengatakan yang sebaliknya hanya karena itu terdengar nggak enak gitu. Tetap harus jujur ya, enak nggak enak. Di sini mungkin pesannya lebih jujur lagi untuk berpendapat gitu, untuk berbicara gitu. Jujur di sini ya bilang apa adanya yang ada dalam hati kalian, nggak usah dipendem-pendem gitu atau ditutup-tutupi gitu, disembunyikan hanya untuk menjaga perasaan orang lain. Karena di sini yang harus dijaga kan bukan perasaan orang lain aja, tapi
kebahagiaan, kelegaan kamu juga harus diperhatikan. Kalau memang kejujuran itu bagus ya nggak apa-apa, biasakan untuk berani berkata jujur, mengemukakan pendapat secara jujur gitu. Mungkin aja orang itu membutuhkan kejujuran dari kita. Jadi siapa tahu kejujuran itu justru membantu dia, walaupun awalnya terdengar tidak enak gitu. Jadi pesan dari 2019. Ini kartunya bagus ya. Untuk kartu yang ini sepertinya 2019 itu ya jelas ya, semua itu harusnya jadi awal yang baru ya. Kalau dilihat dari sini kemungkinan banyak dari apa yang kamu inginkan, atau setidaknya ada yang kamu inginkan itu bisa diwujudkan di 2019, bisa terrealisasikan di 2019. Kalau di kartu ini pesannya apa yang kamu upayakan selama ini, di tahun ini, dan kedepannya itu bisa terrealisasikan. Hasilnya bisa didapatkan, hasilnya bisa dilihat hasilnya di 2019. Jadi itu bisa terjawab di 2019. Kemungkinan banyak atau setidaknya adalah apa yang kamu upayakan itu terwujud di tahun itu. Ini ya. Kalian menjadi orang yang lebih baik, diperbaharui. Maksudnya diperbaharui ya, memang kalian juga berusaha memperbaiki diri gitu. Terbuka untuk kualitas diri yang lebih baik gitu. Jadi ya di 2019 itu bisa jadi semacam ya benar ya, semacam jaringan itu kan ya perlu regenerasi ya, jaringan ya, sel atau ya itulah, harus ada proses regenerasi gitu. Dan proses yang kalian alami ini berjalan cukup baik gitu, sehingga di 2019 kalian bisa menjadi pribadi yang fresh dan lebih baik secara kualitas gitu ya. Oke. Terus ini pesan 2019 untuk percintaan kalian. Percintaan. Nah, mungkin untuk pencapaian hidup, karir gitu, pencapaian hidup di luar percintaan kalian relatif baik ya. Bagus kartunya, tetapi untuk di urusan percintaan ya sebenarnya nggak jelek juga, tapi itu adalah waktu kalian untuk ini tadi healing, untuk lebih sabar gitu, lebih sabar karena kesabaran kalian ya sedang diuji, bisa jadi sedang diuji, menuntut kalian untuk mengasah kesabaran, melatih kesabaran dalam hal percintaan gitu ya. Terkadang memang gak semuanya itu berjalan beriringan ya, maksudnya karir oke, percintaan oke, kan gak semua kayak gitu. Mungkin dalam pencapaian hidup kalian oke, karir ya di situ di luar percintaan, tapi dalam hal dunia percintaan kalian sedang dapat pengujian gitu. Harus banyak-banyak bersabar. Mungkin kalian harus di sini banyak memahami pasangan kalian gitu. Jadi lebih banyak mengalah, berusaha memahami dia, terus harus jadi pihak yang lebih banyak berkorban gitu. Terus menahan ego itu juga bisa. Atau bisa juga kalian pesannya di sini ya, untuk kalian yang baru mengalami
hal buruk dalam percintaan, bisa juga putus gitu, itu mungkin disuruh fokus pada karir dulu. Soal percintaan itu kalian memang butuh untuk istirahat dulu lah, karena waktu itu kan adalah obat ya. Jadi mungkin di situ kalian disuruh memberikan waktu untuk perasaan atau hati kalian itu diperbaiki dulu gitu. Diperbaiki maksudnya ya mungkin luka-lukanya biar mengering dulu gitu ya. Terus fit lagi gitu. Jadi kalian harus memberikan waktu untuk perasaan kalian, hati kalian dalam proses healing itu. Mungkin karena habis putus cinta atau bermasalah, itu juga bisa saja gitu. Yang masih berada dalam hubungan itu mungkin disuruh untuk lebih sabar gitu, lebih sabar dan lebih banyak menahan ego, lebih banyak berkorban seperti yang tadi udah aku bilang. Sorry kalau harus diulang-ulang. Nah, ini dalam hal karir, pesannya di 2019 itu sepertinya sih, mungkin itu udah terlihat dari sekarang gitu. Dari sekarang kalian sudah bisa merasakan bahwa 2019 itu tersedia ya ini banyak opportunity gitu untuk kalian gitu. Jadi banyak kesempatan yang baik untuk karir, keuangan di 2019 untuk yang milih file nomor 1 gitu. Tapi untuk percintaan ya dibilang buruk nggak juga sih, cuman nggak yang berbunga-bunga banget mungkin ya. Justru sedang diuji kedewasaannya dan ulas asihnya. Itu pesannya. Untuk file nomor 1, kalau aku ngomongnya ada yang diulang-ulang itu ya karena selain bermaksud untuk mempertegas lagi apa yang aku maksud gitu, aku kan ngomong juga sambil baca dari kartunya. Jadi sadar nggak sadar ada kalimat-kalimat yang harus diulang gitu. Jadi kalau ada yang nggak suka dengan cara membaca aku, nggak usah dilihat, nggak apa-apa gitu ya. Ini yang file nomor 1. Nomor 2 yang ini ya pokoknya yang ini nomor 2. Yang pilih file ini kita lihat pembacaannya. Oke, ini pesannya. Pesannya adalah open your heart, allow yourself to be tender. Jadi di sini mungkin kalian disuruh lebih membuka hati, ya jelas lah dari tulisannya juga. Lebih berempati gitu. Lebih bersedekah atau memberikan kasih sayang, terus kepedulian kayak gitu. Disuruh membuka hati dan menyalurkan kasih sayang lah intinya. Kepedulian itu cinta gitu. Cinta itu universal ya. Jadi ya mungkin itu membuat diri kalian jadi lebih melunak gitu, lebih bisa merasakan sentuhan cinta di sekitar kalian, itu juga bisa. Sorry, ini gimana tadi? Oke, ini pesannya. Oke. Jadi di sini
Di sini kelihatan apa yang nggak terlalu berbeda jauh dari file nomor pertama ya. Jadi apa yang mungkin kalian pernah apa yang kalian upayakan itu terlihat hasilnya di sini di 2019 gitu. Kalian bisa berpindah pada step yang lebih baik gitu. Hasil dari kerja keras kalian itu mulai kelihatan di 2019. Nih. Oke, dalam karir itu ya ini ya. Kalian kelihatannya di sini orangnya juga pantang menyerah ya. Jadi kalau jatuh itu relatif cepat bangkitnya gitu. Berani mengambil resiko gitu. Tekun pada apa yang sudah dijalani walaupun hasilnya itu belum terlihat, tapi dia tetap konsisten dengan usaha itu gitu. Nah makanya ini apa yang kalian upayakan itu bisa terlihat di tahun 2019, mulai terlihat di situ. Pesannya dalam karir ya terus berusaha ya, maksudnya itu sudah kelihatan dan terus berusaha lagi gitu. Maksudnya sorry 2019 itu mungkin baru kelihatan dan tetap berusaha lah untuk hasil yang lebih baik lagi gitulah. Competition. Tapi hasil itu sudah bisa dilihat di 2019 sih kalau di kartu ya. Oke, dan ini untuk percintaan. Di percintaan itu pesannya adalah belajar untuk berani mengambil keputusan yang besar gitu. Dalam percintaan mungkin ini kali ya, mungkin berhubungan juga dengan oracle ini. Mungkin kalian juga cenderung tertutup karena mungkin takut sakit hati, takut dikecewakan, takut bertepuk sebelah tangan gitu. Banyak keraguan gitu ya dalam hal itu. Nah, untuk percintaan di 2019 gitu, kalau kalian mau merasakan cinta itu sendiri ya, merasakan passion itu ya, kalian memang harus berani untuk membuat keputusan yang besar gitu. Jadi memang di sini memang bukan hanya karir aja yang perlu diupayakan, perlu dikejar gitu. Bukan karir aja ya, bukan keuangan aja. Tapi ya kalau memang kalian mau percintaan yang sesuai dengan harapan kalian ya kalian juga harus berani mengejar itu gitu. Ya resikonya memang sakit hati, patah hati, tapi kalau dalam karir kalian tidak takut dengan resiko itu, tidak takut untuk jatuh dan terus bangkit mencoba dan percaya bahwa apa yang kalian cita-citakan itu akan tercapai dan itu terlihat hasilnya juga nanti gitu. Sedikit-sedikit tapi setidaknya udah kelihatan lah hasilnya gitu. Termasuk dalam urusan percintaan juga seperti itu. Memang semua itu ada resikonya. Kalau di percintaan ya resikonya ya gitulah ya. Patah hati juga bisa, dikecewakan juga bisa, sama gitu. Tapi kalau memang kalian suka dengan itu, kalian menginginkan itu, kalian harus berani untuk mengambil resikonya gitu. Membuka hati, terus lebih halus aja lah, maksudnya nggak usah terlalu defensif dalam hal percintaan gitu. Berani untuk mengambil resiko besar kalau memang kalian berharap
berharap dunia percintaan kalian itu indah gitu. Semakin indah yang kalian harapkan ya semakin besar resiko yang harus berani kalian ambil gitu sih kalau pesannya ini di sini. Ya, gitu ya. Ini yang file nomor 2. File nomor 2 dan ini file nomor 3. Jadi ini cinta dan keuangan. Oke. Sepertinya di 2019 untuk yang memilih file nomor 3 ini, apakah kalian akan merindukan seseorang atau sesuatu, itu juga bisa. Sesuatu yang sempat hilang dan kalian merindukan itu juga bisa. Jadi mungkin 2019 bisa jadi, enggak lah, aku nggak mau bilang itu tahun yang harus galau. Setiap tahun itu pasti ada masa galaunya, termasuk 2019. Cuman poin dari 2019 ini yang terlihat di kartu ya, poin yang bisa disampaikan adalah kalian merindukan sesuatu atau seseorang, kalian tidak ingin berpisah, kayak gitu. Mungkin kalian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit atau sedang diuji gitu hubungan kalian di ambang akhir loh, di ambang akhir ya, atau ada kendala lah ya gitu, dan kalian takut untuk berpisah. Bisa juga kalian mungkin sudah kehilangan itu dan kalian merindukan, juga bisa sih. Ini ya untuk yang file nomor 3. Oke. Sepertinya untuk yang milih nomor 3, file nomor 3, tolong jangan ini ya, ini aku hanya membaca apa yang terlihat di kartu dan itu belum tentu juga benar gitu, tergantung resonasi. Dan lagi-lagi takdir itu tidak benar-benar kita ketahui sebelum itu terjadi, kita hanya mengupayakan gitu. Jadi kalau aku mengatakan apa adanya di kartu, jangan marah gitu ya. Kalau nggak siap dengan jawabannya, mungkin kalian nggak cocok nonton videoku ini gitu ya, maksudnya yang buat yang nggak siap dengan hasilnya atau nggak suka dengan hasil buruk, video ini tidak cocok untuk kalian tonton gitu. Di file nomor 3 ini kelihatannya konflik. Sepertinya memang ujian. Tapi kalau dilihat dari semua kartunya, ini kemungkinan ujiannya di percintaan sih, bukan di bukan di karir. Di karir itu ya relatif stabil. Dalam percintaan mungkin kalian diuji di sini. Jadi it's okay lah, bukan benar-benar kabar buruk juga lah ya dari 2019 yang terlihat di kartu. Ya namanya ujian itu kan pasti ada. Kabar baiknya, secara finansial, karir kalian masih oke kok. Masih oke lah. Masih cukup bersinar, walaupun nggak yang bersinar banget. Cukup gemilang, walaupun tidak gemilang banget. Cukup memuaskan lah, walaupun tidak di atas ekspektasi, it's okay. Tapi itu kan masih bisa diupayakan lagi gitu. Minimal kan yang terlihat di sini udah cukup bagus gitu. Terus diupayakan aja gitu. Ya namanya usaha gitu kan. Udah relatif stabil lah ini.
di 2019. Masih bisa diupayakan untuk hasil yang lebih baik lagi tuh jelas. Dari karir nggak terlalu kelihatan bermasalah sih ya kalau di sini. Walaupun nggak semua yang kalian impikan yang kalian buat listnya ya, hal-hal yang kalian impikan dalam karir, memang belum semuanya kelihatannya tercapai di tahun itu, tahun 2019. Kalau dilihat dari kartu, gitu. Tapi setidaknya sudah cukup baik gitu. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan, hal-hal lain yang kalian cita-citakan, atau daftar list yang sudah kalian buat gitu dalam hal karir. Masih bisa kok, bisa. Ini kan yang baru terlihat saja gitu, masih bisa diupayakan lah. Karir, terus ini percintaan. Sepertinya kalian memang ujiannya di percintaan ya. Udah aku kasih tahu ya tadi. Sorry ya kalau aku ulang-ulang. Pesannya adalah keluar dari zona nyaman. Gini. Mungkin kalian dalam hal percintaan takut untuk mengambil keputusan keluar dari zona nyaman karena mungkin kalian takut kehilangan, atau ya mungkin kalian nggak siap aja dengan resikonya gitu, resiko terburuk ya, misalnya kehilangan gitu. Tapi kalau pesannya di sini sih berani keluar dari zona nyaman lah, kejar apa yang memang kalian impikan gitu. Maksudnya berani mengambil aksi gitu. Aksi sama dengan reaksi. Itu hukum Newton 3 ya. Jadi jangan takut untuk mengambil aksi yang mungkin kelihatannya frontal ya. Nggak apa-apa kelihatannya frontal, tetapi itu juga tidak salah. Tidak salah di sini tuh tolak ukurnya tidak melanggar pidana. Terus sebenarnya juga tidak merugikan orang lain kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Beranikan diri untuk mengambil resiko itu. Untuk mengambil langkah itu. Untuk keluar dari zona nyaman itu gitu. Berani untuk apa ini namanya, berani untuk ini, aduh aku tiba-tiba ngeblank nih, sorry sorry. Berani untuk memperjuangkan ya cinta kalian, apa yang kalian inginkan gitu, hak kalian gitu. Berani untuk memperjuangkan itu gitu. Kalau memang kamu udah tahu itu yang membuat kamu bahagia, ya udah gitu kan, ya bisa dikejar itu. Iya, dalam urusan percintaan kalau di sini sih kelihatannya apa ya, ada konflik gitu ya, terus kerinduan gitu. Kalian dituntut untuk keluar dari zona aman
Itu lebih pada itu sih. Nomor 4 ya, file nomor 4. Dalam karir nggak terlalu mengecewakan sih. Dalam percintaan dituntut untuk berani, dituntut keberaniannya lah. Oke, ini yang file nomor 4 ya. Pesannya. Mungkin ini pesannya di 2019 untuk yang file nomor 4. Sebentar ya. Ini kartunya aku tata aja dulu. Ini untuk yang secara umum, percintaan, karir. Oke, daripada ketukar nanti. Pesannya untuk mengejar atau mendapatkan sesuatu, kalian harus tetap pada prinsip kalian ya. Kalian kan punya pikiran dan hati nurani, punya prinsip. Nah, dalam proses itu tetap libatkan pertimbangan logika dan hati nurani gitu. Jangan sampai harus menghalalkan segala cara. Itu nggak boleh lah ya. Maksudnya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kalau dengan menghalalkan segala cara itu membuat kalian keluar dari prinsip atau kode etik gitu, kode etik yang kalian miliki, ya itu nanti akan mengantarkan kalian pada bencana ya. Bencana itu maksudnya kamu bisa menuai apa yang kamu tanam gitu. Jadi kalau memperjuangkan sesuatu sesulit apapun itu ya, pilihlah jalan yang jujur, yang fair gitu. Jadi kalau kalian berusaha untuk curang, ya itu akan jadi bumerang juga untuk kalian. Nah, itu pesannya gitu. Apapun yang kalian inginkan, tetap untuk berproses secara fair dan sportif gitu. Kalau misalnya nggak sportif ya kalian juga harus bersiap pada pada hal yang nggak kalian harapkan terjadi gitu. Karena ya itu bisa jadi bumerang untuk kalian. Jadi lebih baik itu kita itu mengejar secara kesatria gitu lah ya, secara semacam kayak terhormat gitu. Tetap kalian itu punya nilai. Kalian yang di sini saya tahu kamu punya nilai. Ya. Dan nilai kamu itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Tidak dihargai, maksudnya tidak bisa dihargai ya, alias tidak ternilai harganya, maksudnya tidak bisa dihargai karena tidak ada yang bisa membeli seharusnya. Itu artinya tidak ternilai gitu. Bukan tidak dihargai dalam arti negatif ya. Ya, maksudnya karena kalian punya harga diri itu, kalian punya punya nilai itu tadi, kalian harus jaga itu dengan sikap kalian. Kalau kalian menukar harga diri itu dengan
apa ya, menukar harga diri itu dengan hal yang mungkin kalian inginkan ya, keinginan-keinginan, bisa jadi itu fata morgana gitu, atau mungkin ya itu memang ada, nyata adanya gitu, tapi apa kalian harus menukar nilai diri kalian dengan itu gitu, ya itu memang pilihan sih, tetapi kalau dilihat dari kartu sih tidak direkomendasikan ya, karena kalian harus respect sama diri kalian. Cara kalian respect adalah kalian ikuti etika, kode etik kalian gitu. Jadi semenggiur apapun itu yang sedang kalian kejar dan apa yang ada di depan kalian, tapi kalau itu membuat kalian keluar dari prinsip kalian, bertentangan dengan hati nurani kalian, kalian sebenarnya punya pilihan untuk menolak itu, karena bagaimanapun harga diri kalian atau nilai diri kalian itu lebih berharga dari itu, harusnya sih iya gitu. Jadi lebih baik itu tertunda daripada kalian harus menggadaikan harga diri kalian atau nilai diri kalian gitu ya. Oke. Ini pesan 2019 secara umum, motivation. Jangan menyerah kalau memang apa yang kamu inginkan itu belum kamu dapatkan, itu jangan menyerah. Apalagi sampai harus menggadaikan prinsip hidup kamu, itu juga gak usah. Sabar aja, karena semua itu ada waktunya sendiri, ada momentumnya. Yang penting kalian sudah melakukan sesuai dengan prosedur aja gitu. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, ya lakukan gitu aja. Nanti biar waktu yang menjawab gitu. Karena semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu. Waktunya memang beda-beda. Itu bisa jadi cara semesta menguji kesabaran kalian gitu. Terus meningkatkan kualitas diri kalian itu kan juga bisa. Ini dalam percintaan. Sepertinya dalam percintaan itu kalian harus mengalami masalah yang, pesan dari 2019 ya, maksudnya kalian harus hati-hati belajar dari setiap hal yang terjadi gitu. Jadi biar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya memang life doesn't come with instruction. Kok belibet ya gue ngomong. Life doesn't come with instruction. Sorry ya, gue kalau ngomong agak ribet ya. Memang kita nggak dikasih apa ya, buku panduannya sih memang. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu wajar, tetapi ini untuk percintaan ya. Kita belajar aja dari setiap kesalahan itu. Tujuannya agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Kan mengecewakan juga, kenapa kita harus melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa kita hindari. Kita bisa hindari kenapa? Karena kita udah pernah mengalami itu. Jadi harusnya kita bisa melakukan hal yang lebih baik gitu loh. Untuk percintaan cukup liku-likunya lumayan ya gitulah. Liku-likunya lumayan menguji kesabaran kalian. Ini sepertinya kalau dilihat di sini sih sepertinya masalah untuk percintaan ini tuh seperti masalah yang sudah kalian temui mungkin saat ini, di tahun ini gitu, di tahun sebelumnya gitu. Jadi kayak mungkin kalian belum lulus untuk ujian itu, sehingga itu harus kalian temui lagi gitu.
bisa juga seperti itu. Iya ya. Dalam hal percintaan itu ya seperti itu. Mungkin kalian bisa lihat lagi gitu, apa yang harus dikoreksi. Apa yang harus dikoreksi dari hubungan kalian atau cara kalian selama ini dalam menjalin hubungan gitu. Atau mungkin bisa dilihat lagi cara kalian memilih pasangan itu juga ya. Tapi ini cobaannya seperti cobaan yang lama, tapi masih harus kalian alami di tahun 2019, cobaan dalam percintaan. Jadi harusnya kalian tahu ya kira-kira cobaan apa yang dimaksud itu. Itu kalau resonate sama kalian ya, kalau enggak ya nggak usah diambil. Untuk karir untuk karir ya 2019 itu banyak hal yang bisa kalian pelajari, banyak pelajaran yang harus kalian lalui. Jadi ya hasilnya mungkin belum kelihatan ya nanti, tapi ibarat ladang gitu ya, buka ladang gitulah. Jadi ya mungkin tahun untuk karir di tahun itu, di tahun 2019 itu kalian itu lebih pada eksplorasi kemampuan kalian ya. Hasilnya memang belum tampak, tapi itu adalah proses untuk membuka ladang atau membuka gerbang gitu. Untuk selanjutnya gitu. Jadi hasilnya masih belum kelihatan memang di sini karena kalian semacam baru membuka ladang atau membuka gerbang gitu untuk sesuatu yang mungkin besar gitu. It's okay. Di dalam hal karir kalian masih di sini terus belajar. Kalian orangnya juga suka belajar. It's okay, nggak apa-apa. Optimis bagus. Kemampuan kalian banyak dimatangkan di tahun depan. Jadi tahun depan itu sepertinya tahun 2019 itu kalian sangat bekerja keras untuk mematangkan diri kalian dalam hal karir, eksplorasi lagi kemampuan kalian gitu. Kalian banyak nanti banyak belajar di perjalanan, improvisasi juga gitu. Kalau dilihat dari sini, kalaupun 2019 itu belum kelihatan hasil yang sesuai kalian harapkan atau kalian bayangkan, tapi setidaknya itu sudah menjadi indikasi kalian untuk mempersiapkan hal yang lebih besar. Kalau hal yang lebih besar berarti hasilnya harus lebih besar gitu, yang bisa kalian peroleh gitu. Jadi tenang aja. Semua itu ada waktunya dan semua itu butuh proses gitu ya. Itu untuk file nomor 4 sudah dibaca. Oke, gitu aja. Semoga memberikan manfaat
Semoga beresonansi. Kalau enggak ya nggak usah diambil yang baiknya aja. Oke ya, bye.